warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana kabarnya siang hari ini anak-anak semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini Alhamdulillah kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi sebelum itu, sebelum mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah dan membaca doa terlebih dahulu. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembahasan kali ini, kalian boleh lihat di buku paket kalian masing-masing, yaitu di halaman 89, kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu yang namanya kebaikan dan apa yang namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba adalah suatu tindakan yang harus dilakukan secara segera, jadi tidak boleh ditunda-tunda, apalagi dalam hal kebaikan. Nah, selanjutnya landasan. Apa sih landasan yang melandasi bahwasanya kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu apa? Nah, landasannya adalah kita lihat dulu di sini. Sebelum kita akan membahas esensi daripada isi kandungan surat Al-Maidah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum tajwid yang ada di surat Al-Maidah. Oke, silakan kalian lihat di buku kalian. Nah, di situ sudah tampil ya surat Al-Maidah. Nah, di surat Al-Maidah ini sebelum itu kita baca dulu bareng-bareng ya. Taud sekarang yuk taud bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Shadaqallahul azim. Oke, kita akan bahas ya hukum tajwidnya pada kesempatan hari ini. Silahkan kalian perhatikan ya hukum tajwid pada surat Al-Maidah. Lihat lafad ang. Nah, ang ini hukumnya adalah, siapa yang tahu? Ya, hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa itu adalah setiap nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15. Dan ikhfa itu dibacanya dengung ke hidung. Ang. Nah, itu namanya ikhfa. Oke, selanjutnya wa anzalna. Nah, kemarin kita sudah bahas. Nah, ini apa namanya hukumnya? Ya, betul. Ini hukumnya adalah majaiz munfasil. Masih ingat kan cirinya? Ya, majaiz munfasil itu cirinya yang pertama adalah apabila ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kali kalimat. Dan ciri yang kedua itu ada benderanya. Nah, itu namanya majaiz munfasil. Berapa panjangnya? Ya, panjangnya adalah 6 harokat. Nah, selanjutnya lihat ilaika. Lihat ilaika. Ini hukumnya adalah, nah, hukumnya adalah madlain. Kenapa dikatakan madlain? Karena ada ia mati sebelumnya berharokat fathah. Huruf madlain ada berapa? Nah, huruf madlain itu ada dua. Yang pertama adalah
Wawu dan iya sebelumnya berharokat fathah. Oke, selanjutnya ilaikal. Nah, ilaikal masih ingat apa hukumnya? Nah, hukumnya adalah alif lam koma ria. Kenapa dikatakan alif lam koma ria? Karena alnya dibaca. Itu namanya alif lam koma ria. Oke, selanjutnya musaddiqan lima. Nah, apa hukumnya? Nah, ini lafadz musaddiqal itu hukumnya adalah idgham. Nah, kenapa dikatakan idgham? Lihat, ada tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Huruf idgham ada berapa? Ya, ada 6. Ya, dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Nah, itu namanya hukum idgham. Ingat ya. Jadi setiap tanwin fathah, domah atau kasroh bertemu dengan lafaz yarmaluna itu dinamakan idgham. Nah, selanjutnya baina. Nah, baina nih tadi sudah kan? Nah, baina apa hukumnya? Oke, namanya madlin. Kenapa dikatakan madlin? Karena ia sukun sebelumnya berharokat fathah. Huruf madlin ada berapa? Ada 2. Yang pertama, wawu dan ia mati sebelumnya berharokat fathah. Oke, selanjutnya yadai. Nah, ketemu lagi. Tadi apa namanya? Nah, namanya adalah madlen. Ya, hurufnya ada berapa? Ada 2. Pertama adalah wawu mati dan ia mati sebelumnya berharokat fathah. Oke, selanjutnya minal. Nah, minal apa hukumnya? Nah, minal hukumnya adalah alif lam komariah. Kenapa dikatakan alif lam komariah? Alasannya? Nah, betul karena alnya dibaca dan setelah alif lam itu ada huruf komaria. Huruf komaria ada berapa? Ada 14. Nah, hukum al-komaria terbagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah alif lam komaria, yang kedua alif lam samsiah. Oke, selanjutnya wa muhaiminan alaih. Nah, apa ini hukumnya? Nah, ini hukumnya adalah izhar. Kenapa dikatakan izhar? Karena tanwin fathah bertemu dengan huruf ain. Huruf izhar ada berapa? Ya, huruf izhar ada 6. Apa aja? Hamzah, ha, ain, ha, oghin, kho. Nah, itu namanya izhar. Oke, selanjutnya. Nah, masih ingat kan kalian? Lafaz Allah ada berapa hukum? Nah, betul, ada 3 hukum, ya. Yang pertama adalah alif lam samsiah. Yang kedua adalah matobi'i. Yang ketiga adalah lam jalalah tafkhim. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita lihat ahwa. Nah, ahwa apa hukumnya? Tuh, lihat. Nah, betul, hukumnya adalah mad wajib mutasil. Kenapa dikatakan mad wajib mutasil? Kita perhatikan. Nah, dia dikatakan mad wajib mutasil karena pertama tuh ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, itu namanya. Oke. Nah, tadi ini namanya mad wajib mutasil. Kenapa dikatakan mad wajib mutasil? Karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, namanya mad wajib mutasil. Oke, mad wajib mutasil. Ya, itu namanya mad wajib mutasil. Oke, selanjutnya amma Nah, ketemu lagi. Apa ini hukumnya? Ya, betul, hukumnya mad wajib mutasil. Tuh, ya, setiap ada cirinya. Pertama lihat ada matowi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Selanjutnya ada bendera tuh, ya, ada benderanya, namanya mad wajib mutasil. Likuling. Nah, likuling tuh, likuling ja'alna. Apa hukumnya? Ya, hukumnya adalah ikhfa. Kenapa dikatakan ikhfa? Tuh, ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf jim. Ya, likuling. Nah, itu namanya ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa?
huruf ikhfa ada 15 ya. Huruf ikhfa atau ya ikhfa. Oke, selanjutnya adalah syir atau. Nah, syir atau tuh, syir atau apa hukumnya? Nah, syir atau hukumnya adalah idgom. Kenapa dikatakan idgom? Tanwin fatha bertemu dengan huruf wawu. Bertemu dengan huruf wawu. Nah, ini idgom ya. Huruf idgom ada berapa? Ya, betul. Huruf idgom ada 6. Ya, dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Nah, itu idgom. Nah, nanti idgom itu akan terbagi menjadi 2. Ada idgom biguna, ada idgom bila guna. Nah, ini termasuknya adalah idgham biguna. Kenapa? Karena idgham biguna hurufnya ada 4. Apa itu? Ya, mim, nun, wawu. Sedangkan idgham bila guna hurufnya ada 2, yaitu lari. Nah, itu namanya idgham. Oke, selanjutnya minha. Apa hukumnya? Nun mati bertemu dengan ha. Nah, ini namanya izhar. Ya, izhar. Kenapa dikatakan izhar? Nun mati bertemu dengan huruf ha. Izhar ada berapa hurufnya? Ya, huruf izhar ada 6. Ya, hamzah ha, ain ha, ghin kha. Nah, itu namanya izhar. Selanjutnya minha jau. Nah, apa hukumnya? Nah, yang tadi. Nah, ini hukumnya adalah idgham. Idgham apa? Idgham biguna. Huruf idgham ada berapa? Ada 6 dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Oke, selanjutnya sya. Apa hukumnya sya? Nah, hukumnya adalah mad wajib mutasil. Kenapa dikatakan mad wajib mutasil? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kali kalimat. Nah, ini namanya mad wajib mutasil. Oke, mad wajib mutasil. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ummatau sama kayak tadi. Apa hukumnya? Idgham. Ya. Kenapa dikatakan idgham? Tanwin fathah bertemu dengan huruf wawu. Namanya idgham apa? Betul, idgham biguna. Oke, selanjutnya. Walakil. Nah, nun mati bertemu dengan lam. Apa hukumnya? Ya, hukumnya adalah sama idgham. Nah, ini idghamnya idgham apa? Ya, idgham bila guna. Karena idgham bila guna hurufnya ada berapa? Ada 2. Apa aja? Lari, lam dengan ro. Oke, selanjutnya liyab. Tuh, liyab. Nah, ini baru nih. Liyab luakum tuh. Liyab luakum. Apa hukumnya? Nah, ini namanya adalah kolkolah. Nah, nanti kolkolah itu terbagi 2. Ada kolkolah sugro, ada kolkolah kubro. Nah, kalau kolkolah sugro itu kolkolah yang terdapat di tengah kalimat, yaitu sugro. Kalau kubro itu di akhir kalimat. Huruf kolkolah ada berapa? Ada 5. Ya, dikumpulkan dalam lafaz kutbujadin atau baju di toko. Ya, itu namanya kolkolah. Oke, lanjut. Fima ata. Nah, apa ini hukumnya? Ya, betul. Ini hukumnya majaiz munfasil. Kenapa dikatakan majaiz munfasil? Matobi'i bertemu dengan hamzah atau alif dalam 2 kali kalimat. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 6 harokat. Itu majaiz munfasil. Oke, lanjut. Fastabikul. Nah, ini fastabikul. Apa hukumnya? Nah, ini hukumnya adalah ya betul alif lam komari ria. Kenapa dikatakan al komaria? Karena alnya dibaca. Nih yang ini nih. Oke, siapa yang masih ingat? Ada berapa ini lafaz Allah hukumnya? Nah, betul, ada 3 ya. Yang pertama adalah alif lam syamsiyah, yang kedua adalah matobi'i, yang ketiga adalah lam jalalah tafkhim. Ya. Oke. Jami'an apa hukumnya? Nah, ini hukumnya adalah ikhfa. Kenapa dikatakan ikhfa? Karena tanwin fathah bertemu dengan huruf fa. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Oke, lanjut.
ing bima kung. Nah, kung. Apa hukumnya? Kung hukumnya adalah ikhfa. Kenapa dikatakan ikhfa? Nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, siapa yang masih ingat? Ikhfa itu terbagi berapa? Ikhfa terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, ikhfa ausat. Oke. Terakhir, kita bahas, lihat. Takhtalifun. Apa hukumnya? Takhtalifun. Takhtalifun hukumnya adalah mad arid li sukun. Kenapa dikatakan mad arid li sukun? Harus tahu alasannya. Nah, dikatakan mad arid li sukun adalah apabila ada matobi'i yang diwakafkan di akhir kalimat dan matinya mati baru. Mana yang dimaksud diwakafkan nih? Mana yang matobi'inya nih? Wawu mati. Nah, ini matobi'i yang diwakafkan di akhir kalimat dan matinya mati baru. Mana dikatakan mati baru? Ada huruf nun yang hidup tapi dibaca mati. Takhtalifun. Nah, namanya mad arid li sukun. Ya, matobi'i yang diwakafkan di akhir kalimat dan matinya mati baru. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya boleh lihat. Nah, kita akan membaca, cara membaca ya surat Al-Maidah ayat 48. Lihat ya, kita baca ya. Nah, lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Oke. Nah, nanti tugas untuk kalian adalah ya, kalian nanti membaca surat Al-Maidah ya ayat 48 dan nanti tugasnya adalah kalian kirim lewat GCR ya. Kalian membaca surat Al-Maidah ayat 48 ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna daripada surat ya, surat Al-Maidah ini. Oke, lihat. Lafaz wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kesimpulan dari ayat ini pertama adalah Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Betul tidak? Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan ke muka bumi ini untuk ya pembeda dengan yang lain dan membawa kepada kebenaran ya. Makanya disebut dengan Al-Furqan ya. Karena nama lain daripada Al-Qur'an itu banyak. Ada yang dikatakan At-Tanzil, ada yang dikatakan Al-Furqan, ada yang dikatakan Al-Huda, ada yang dikatakan Al-Qur'an. Itu adalah nama lain daripada Al-Qur'an. Yang kedua adalah menjelaskan kitab-kitab terdahulu. Betul tidak? Betul, karena Al-Quran kalau kalian lihat esensi daripada Al-Quran dalamnya itu adalah menjelaskan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Ya, baik itu dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran itu yang paling banyak dibahas adalah tentang Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu yang dibahas. Ya, ada juga Nabi Musa, kisah-kisah Nabi Musa, kisah Firaun juga dibahas. Nabi Harun semua dibahas. Ya. Nabi Sulaiman pun dibahas. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Lihat, kesimpulan ayatnya adalah yang pertama, maka buatlah aturan yang sesuai aturan Allah. Jadi ketika kalian membuat hukum, maka hukum itu harus dilandasi dengan Al-Quran dan
hadis. Karena kalau misalkan kalian menetapkan suatu hukum tidak dilandasi dengan Al-Quran dan hadis, maka itu timbullah yang namanya hawa nafsu, kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Kalau misalkan kalian membuat hukum tidak dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, aturan yang dibuat dengan kepentingan duniawi hanya akan membuat kehancuran. Nah, tadi yang tadi Bapak sampaikan, ketika kalian membuat aturan atau suatu hukum tidak dilandasi dengan Al-Quran dan hadis, maka timbullah yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu mementingkan diri sendiri atau golongan. Dan ketika mementingkan golongan dan hawa nafsu, maka akan timbullah kehancuran. Seperti itu. Nah, yang ketiga, sumber hukum dari segala sumber hukum. Al-Quran adalah sumber hukum daripada segala hukum. Karena kalau kita perhatikan, ternyata hukum-hukum yang dibuat oleh manusia itu kalau misalkan kita pikirkan, itu lebih hebat hukum yang telah Allah turunkan. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ayat likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Kesimpulan ayat ini adalah pertama, setiap manusia diberikan syariat yang berbeda. Betul tidak? Contoh, ketika Nabi Adam itu syariatnya berbeda. Kenapa berbedanya? Ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, itu belum ada perintah untuk sholat. Betul tidak? Betul, ya. Bahkan ketika Nabi Daud, ya. Nah, itu perintahnya adalah ketika Nabi Daud diutus menjadi nabi oleh Allah, itu perintahnya dia disunahkan untuk puasa. Kalian kenal kan puasa Nabi Daud? Sehari puasa, hari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, itulah ibadahnya Nabi Daud. Tapi ketika Nabi Muhammad, itu puasanya banyak sekali. Ada yang namanya Ayamul Bid, ada yang namanya puasa Senin, Kamis, ada yang namanya puasa wajib yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Betul ya. Ada lagi puasa nazar, ada lagi puasa uh, puasa Tasyu'a, ada lagi puasa Asyura, banyak sekali ya. Oke. Selanjutnya adanya perbedaan itu supaya kita bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi adanya perbedaan kayak kita di Indonesia, berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan bahasa, itu bukan dijadikan sebagai perbedaan yang menghancurkan atau perbedaan yang saling mengejek, tapi adanya perbedaan itu supaya kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, selanjutnya kita lihat walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kesimpulannya, lihat setiap manusia diberikan syariat yang berbeda. Betul ya? Tadi seperti tadi, yang kedua adanya perbedaan itu supaya kita bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah kita semua akan dikembalikan. Seperti itu ya. Jadi hakikatnya ketika kita berbuat hal yang baik, jangan pernah kalian mengingat-ingat perbuatan itu. Kenapa? Karena hal yang baik ketika diingat-ingat itu pahalanya akan hilang. Ya. Tapi ketika kalian berbuat kesalahan, maka ingatlah kesalahan itu supaya kalian tidak melakukannya lagi. Oke, isi kandungan daripada ayat yang kita bahas tadi yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran untuk membenarkan terhadap kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu, apa yang telah Allah turunkan ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kitab yang terakhir Allah turunkan tapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itulah keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya yang kedua adalah setiap manusia diberikan aturan atau syariat yang berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Betul. Seperti Nabi Musa itu berbeda dengan kaumnya Nabi Daud. Berbeda dengan kaumnya Nabi Isa, berbeda lagi dengan kaumnya Nabi Muhammad. Itu berbeda-beda sesuai dengan kurun waktu yang berbeda-beda. Bahkan ketika Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu kurun waktunya hampir ratusan tahun ya. Ketika satu nabi diutus dengan nabi yang lain itu perbedaannya hampir ratusan tahun. Oke, selanjutnya adalah meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya
beribadah dalam rangka mencari ridho Allah. Karena ketika seseorang beribadah dengan tidak dilandasi dengan ridho Allah, maka timbullah akan penyakit yang namanya riya, ujub, sum'ah, pengen didengar. Nah, seperti itu. Maka ketika kalian berbuat hal yang baik, maka landasilah perbuatan itu dengan mencari ridho Allah. Ketika kalian mencari ridho Allah, insya Allah apa yang kalian telah lakukan itu berpahala. Selanjutnya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maksud daripada ayat itu adalah menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Oke, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, ini. Pertama, kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Betul tidak? Betul, ya. Karena kita itu hidup seperti contoh dalam surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu tuh. Jadi, waktu itu tidak bisa diulang lagi. Ya. Kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang merugi. Oke, yang kedua adalah berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disitulah kolaborasi, perlunya kolaborasi atau kerjasama. Ya, jadi ketika kita berbuat baik hendaknya kita saling tolong-menolong. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selanjutnya adalah ya, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Ketika kalian berbuat baik, maka tanamkan dalam hati kalian kesungguhan bahwasanya kalian ingin menolong. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar niat, tapi tidak dilandasi dengan ikhlas, itu biasanya tidak terrealisasikan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ketika kita berbuat kebaikan, niatnya saja itu sudah dicatat oleh malaikat, apalagi kita melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu ya, itu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya untuk hari ini adalah kalian mengulang membaca surat Al-Maidah yang tadi disuruh oleh Bapak ya. Nanti ketika kalian sudah membaca, kalian kirim satu orang, kalian merekam terus kalian kirim di GCR. Nah, tugasnya itu Bapak tunggu. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, boleh kalian lampirkan di GCR ya. Nanti kesempatan berikutnya Bapak akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.